Perkenalkan, nama saya Marcelies Dairo Loro Bifel, SPD. Saya akan menyampaikan materi tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. Berlabuhnya kapal-kapal dagang berbagai bangsa membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh luar. Hubungan dagang antara Indonesia dan India diikuti oleh hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya. Dari hubungan tersebut mengakibatkan terjadinya pencampuran kebudayaan di antara dua bangsa. Hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Berikut beberapa teori terjadinya proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Letak geografis yang sangat strategis menjadikan Indonesia menjadi jalur perdagangan. Rute tersebut terdorong hubungan dagang antara Indonesia dengan negara lain, salah satunya India. Teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori kesatria. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa dari golongan kesatria. Golongan prajurit yang mendirikan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang mencetuskan teori ini yaitu R.C. Majumdar, F.D.K. Botts, C.C. Berg, Mukherjee, J.L. Mons. Kelebihan dari teori kasatria, semangat berpetualang untuk menaklukkan daerah lain hanya dimiliki oleh para kasatria. Kelemahan dari teori kasatria, golongan kesatria tidak menguasai bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa yang tidak terdapat pada kitab Weda. Ditemukan prasasti yang menggambarkan penaklukan Nusantara oleh kerajaan India. Yang kedua, teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Pada zaman itu, pedagang dari India berdatangan ke Nusantara. Terjadi aktivitas perdagangan yang berkembang menjadi sebuah hubungan yang lebih dekat. Dengan memperkenalkan agama yang mereka anut, ajaran agama tersebut disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat berdagang dari India, bermukiman untuk sementara waktu di Nusantara. Teori ini diperkuat dengan keberadaan kampung keling, yaitu perkampungan para pedagang India di Indonesia. Kelebihan teori Waisa, golongan dagang banyak yang melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara untuk melakukan transaksi jual-beli. Kelemahan dari teori ini adalah kaum Waisa tidak menguasai bahasa Sangsekerta dan aksara Pallawa. Sebagian besar kerajaan Hindu-Buddha terletak di pedalaman, bukan di daerah pesisir yang dekat dengan jalur pelayaran. Motif golongan Waisa hanya berdagang, bukan menyebarkan agama, meskipun ada perkampungan pedagang India. 3. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur yang berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana. Brahmana adalah pemuka agama dalam sistem kasta, memiliki kedudukan paling tinggi dari golongan lainnya. Para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India.
Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti-prasasti berbahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa di India. Bahasa dan huruf Pallawa hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. Kelebihan dari teori Brahmana adalah kaum Brahmana merupakan golongan yang paling tahu dan mengerti tentang ajaran agama Hindu, sehingga mereka yang berhak dan mampu menyebarkan agama. Kelemahan adalah raja-raja di Indonesia tidak mungkin dapat mengerti isi kitab Weda tanpa dibimbing oleh kaum Brahmana. Menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika mereka melanggar, maka akan kehilangan status kastanya. 4. Teori Sudra. Dipercaya bahwa masuk agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkastra Sudra. Van Faber mengemukakan golongan berkastra Sudra atau pekerja kasar dari India menginginkan kehidupan lebih baik dan pergi ke daerah lain, salah satunya Indonesia. Kelebihannya adalah golongan berkastra Sudra keluar dari India karena ingin mendapatkan kedudukan dan